Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Jasmine ya. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Widan hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Jasmine gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, ada siapa tuh di Oke. belakang? Terima kasih ya Mbak Jasmine sudah berkenan untuk memberi kesempatan kepada saya dan klinik untuk sama-sama ya berbagi. Semoga sharingnya ini nanti bermanfaat gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Amin, amin, ya Rabbal amin. Yasmin juga senang sekali nih Bidan yang akhirnya Askar Kauni memiliki kesempatan bekerja sama dengan klinik Cika Mulia. Insya Allah ya sama-sama mendapat manfaat dan banyak pula nih yang penerima manfaatnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menstruasi, perspektif dari medis dan juga dari sisi Islam. Nah, maka dari itu jangan sampai terlewat ya. Boleh nih, mungkin ada yang sedang perjalanan ke kantor atau misalkan pula yang sedang aktivitas lainnya, karena rata-rata mungkin ya di sini mayoritas para bunda-bunda yang memiliki aktivitas pagi bersama keluarganya. Silakan menyimak ya. Baik, untuk itu apakah Bidan Amel sudah siap? Ya, insya Allah. Mbak Yasmin yang akan screen share siapakah? Yang akan share screen, insya Allah dari operator. Coba kita cek dulu ya, Bidan. Untuk operatornya apakah sudah Ya. siap? Boleh dibantu tampilkan ya PPT-nya. Baik, sepertinya ada kendala nih Bidan Amel. Kalau Betul. misalkan dari Bidan Amel sendiri, apakah bersedia untuk share screen? Bisa sepertinya sebentar ya. Iya. Aduh, ya. Kita lihat Sebentar lagi ya di ya Mbak. Iya, Bidan, silakan. Di kolom komentar nih masih banyak doa-doa, Masya Allah. Dari Bunda Baik Zaitun ini ingin jadi hafiz 30 juz walau di usia lanjut. Masya Allah. Lalu ada dari Erika Clara, doakan semoga anak keturunan menjadi ahli Quran. Masya Allah, amin. Semoga di sini ya yang sedang program kehamilan atau dari para bunda-bunda yang memiliki anak, insya Allah ya kita doakan menjadi ahlul Quran dan juga anak soleh soleha. Baik, sudah siap, Bidan? Oh ya, Sobat Kauni, Yasmin juga akan mengajak nih, bukan akan ya, ingin mengajak para Sobat Kauni untuk bersedekah ya. Alhamdulillah kita pada di waktu yang sangat mulia dan sangat insya Allah berkah gitu ya ketika di subuh lalu Jumat. Ini momen yang sangat penting dan sangat tepat untuk para Sobat Kauni yang menyalurkan sedekahnya melalui BSI di nomor 7655 ini 5-nya 6 kali lalu 22 atas nama Yayasan Askar Kauni. Kami memiliki beberapa mahat Askar Kauni atau pesantren yang tersebar di berbagai Indonesia, lalu dengan beribu santri dan insya Allah yang akan disalurkan kepada mereka. Ya baik, Assalamualaikum. Yasmin udah ya?
Ini dari Askar Waalaikumsalam. Kauni yang screen share ya akhirnya. Oh iya, iya. Ya, oke. Boleh yuk slide kedua dulu ya. Oke, oke ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini, pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara kajian subuh Askar Kauni ya, berkolaborasi dengan Klinik Utama Cikal Mulia. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita membaca barakatil umul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Amin. Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Baik, alhamdulillah ya kita berkumpul di sini bersama-sama dalam kajian subuh Askar Kauni berkolaborasi dengan Klinik Utama Cikal Mulia. Sebelumnya mungkin perkenalkan ya, saya Bidan Amel dengan 3 orang anak, atau bisa dipanggil dengan Umu dari anak saya Izi, Iza, dan Izu. Saya saat ini menjadi bidan di klinik Cikal Mulia. Saat ini kegiatan hari-harinya adalah membersamai anak-anak. Alhamdulillah dikasih kesempatan pagi ini untuk berbagi di sini, Masya Allah ya, sampai 67 peserta partisipan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Allah menilai ini sebagai bagian dari ikhtiar kita berada dalam satu majelis ilmu yang kita yakini di mana ketika kita menghadiri dalam suatu majelis ilmu, maka kita yakin bahwa saat itu pula bersamaan malaikat turun gitu ya untuk sama-sama memberi menyambungkan doa kita gitu. Maka alhamdulillah ini yang di komennya tadi berdoa gitu ya, semoga Allah kabulkan, Allah ijabah doanya, dan hari ini gitu ya Allah hitung sebagai bagian dari bentuk ikhtiar kita pada Allah, mencari ridhonya Allah gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya mulai ya. Jadi sebenarnya memang awalnya Klinik Cikal Mulia memang sudah ada program ya, program yang namanya bekal Cikmul gitu ya, berbuat baik dan beramal bareng Cikal Mulia. Di mana sebenarnya memang kita awalnya berniat mengadakan pesantren kilat untuk ibu hamil gitu. Nah, alhamdulillah kemudian di Bersamai Askar Kauni ternyata kita diajak untuk berkolaborasi setiap Jumatnya. Jadi memang ini berkesinambungan sebenarnya. Berkesinambungan, insya Allah kita akan adakan terus setiap hari Jumatnya Mbak Jasmine ya. Setiap hari Jumat subuh gitu ya, dengan materi-materi yang sudah sudah kita ramu ya gitu, mulai dari haid, masa hamil, bersalin dan menyusui, di mana keempat tema besar ini nanti ada subtema-temanya lagi gitu ya di hari Sabtu dan Ahad pagi gitu ya. Jadi dalam 4 minggu ini insya Allah nih kalau ada ibu hamil ya atau bahkan ibu menyusui, karena ini siklus kehidupannya perempuan gitu, nggak akan lepas gitu perempuan dari yang namanya haid, lalu kemudian hamil, lalu kemudian bersalin, menyusui gitu ya. Nah itu insya Allah akan terus kita bahas di selama bulan Ramadan ini, selama 4 minggu berturut-turut, di mana subtema dari menstruasi ini nanti akan lebih relate-nya ke proses-proses lebih dalam lagi dipelajari ya ketika
hari Sabtu dan Ahad ini gitu ya. Semoga yang di sini nanti bisa terus membangun baik. Kita mulai ya, bahwa yang akan kita bahas pagi ini adalah mengenai tentang menstruasi dalam perspektif Islam. Nah ini Masya Allah ya, Umu lihat komen-komen ini luar biasa ya, dari bukan hanya dari Jakarta gitu, banyak. Terus doa-doanya luar biasa ya, dari Jaksel, Cijantung, Bandar Lampung. Gimana kabarnya perempuan semua? Insya Allah ini untuk perempuan semua kan ya? Atau ada Bapak ikut Mbak Jasmine? Sepertinya ada ikhwannya juga, Umu. Ada ikhwannya juga ya? Oh baik. Kalau ada ikhwannya juga, semoga ini nanti bisa menjadi ini ya, insight baru ya. Jadi bisa lebih memahami perempuan ya, Masya Allah. Entah anaknya, entah istri ya, Masya Allah. Baik, menstruasi dalam perspektif, saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Menstruasi dalam perspektif medis dan Islam. Jadi kenapa kita angkat tema bagian dari perempuan yang memang secara alamiahnya sudah Allah berikan, sudah Allah tanamkan gitu ya ke dalam yang slide pertama suaranya putus-putus ya. Bentar sinyal kali ya. Iya, Umu, suaranya putus-putus. Baik, masih putus-putus kah? Sedikit, Umu. Masih ya? Baik, sebentar. Masih putus-putus. Sudah tidak terlalu, tapi suaranya agak ada robotnya kecil gitu, ya? Umu. Oh gitu. Sebentar ya. Baik, para sobat kauni, qadarullah ya, Umu sedang mengkoneksikan ke internetnya, qadarullah sedang tidak baik-baik saja tadi koneksi internetnya. Ditunggu sebentar ya. Sudah ganti wifi. Ya, udah ganti wifi. Siap. Sudah lebih ya, baik, Umu. Boleh ya? Ya baik. Boleh yang slide paling awal tadi di atas slide judul ya. Sepertinya itu urutannya agak terbalik ya. Baik. Lagi satu lagi. Ya, siap. Terima kasih ya. Jadi yang perlu kita pahami pertama-tama adalah bahwa perempuan ya, tunggu sebentar ya Mbak Jasmine, saya boleh minta untuk peserta buka kamera mungkin ya, agar nanti kita bisa interaktif dalam pembelajaran ya, sharing hari ini. Karena ini sifatnya insya Allah kita niatkan untuk thalabul ilmi sama-sama, bukan berarti saya lebih tahu, tapi dalam hal ini kita saling berbagi sedikit ilmu yang Allah titipkan pada kita ya. Baik, terima kasih untuk kesediaannya yang telah membuka kamera. Semoga Allah ridho dan jadikan ini bagian dari bentuk ikhtiar ya, mencari ridhonya Allah gitu ya, bertalabul ilmi. Baik, kita mulai bahwa perempuan gitu ya, pada dasarnya sudah Allah titipkan berbagai qadar gitu ya. Jadi kalau kita selama ini, kalau kita belajar rukun iman, itu biasanya pemahamannya iman kepada qada dan qadar gitu ya. Banyak mungkin yang selama ini menganggap bahwa qada itu takdir baik, qadar itu takdir
tidak baik gitu ya. Nah, pengertian kodok dan kodar ini sendiri gitu nampaknya perlu kita luruskan secara bersama, di mana kodar adalah suatu karakteristik atau sifat atau spesifikasi yang memang Allah sudah berikan gitu ya. Jadi Allah sudah memberikan kodar ya, kodar kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini gitu ya. Mulai dari misalnya ya laki-laki gitu ya. Apa aja nih kodarnya laki-laki gitu ya. Lalu perempuan kodarnya. Nah, kodarnya perempuan kapasitas yang Allah berikan ya ini. Perempuan itu Allah anugerahi proses yang namanya haid, menstruasi. Lalu kemudian Allah berikan ketetapan bagi hampir setiap perempuan bisa menjalani kehamilan, di mana ketika Allah berikan kemampuan untuk hamil perempuan ini, itu sudah sepaket dengan kemampuan bersalin gitu ya. Ini sudah sepaket. Karena kenapa? Nah ini yang Allah jelaskan ya. Allah berikan isyaratnya dalam Quran, dalam surat Abasa, bagaimana Allah dalam surat Abasa ayat 19 dan 20 gitu ya, Allah berfirman bahwa bagaimana penciptaan, dari mana asal penciptaan manusia gitu ya, lalu kemudian Allah mudahkan keluarnya. Jadi hamil dan bersalin memang sudah satu paket gitu. Lalu ada lagi yang namanya kodar menyusui, di mana ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 233 ya, yang di mana kalimat perintah Allah tuh lembut sekali ya gitu. Hendaklah gitu ya, hendaklah para perempuan tuh menyusui anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan persusuannya. Jadi ini adalah kodar-kodarnya perempuan gitu ya, atau memang yang disebut kenapa lalu bagaimana sebentar cas dulu ya, karena nih laptopnya mau mati. Ya, silakan. Baik, para sobat kawan ini sambil menunggu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Dan apabila nanti ingin berinteraksi langsung dengan Umu, silakan raise hand. Dan siapa nih yang sudah sedekah subuh? Masya Allah. Yuk, interaksi lewat kolom chat. Siapa nih yang sudah sedekah subuh? Baik, alhamdulillah. Melanjutkan ya. Lalu tadi qadarullah ya, kita tadi sampai qadarullah. Maka suara Umu sudah kedengaran, Mbak Jasmine? Terdengar, Umu. Sudah, alhamdulillah. Nah, maka kita tahu persis bahwa dalam setiap siklus ini gitu ya, ini merupakan suatu bentuk mekanisme yang Allah kasih kepada perempuan. Segala sesuatu yang sifatnya qadarullah ini tuh berarti memang pemberian Allah gitu. Pada akhirnya kita sadar betul, maka kenapa disebut sekarang kita ya di Klinik Cikal Mulia nih misalnya gitu ya, kita tuh berkomitmen gitu bahwa mendampingi kefitrahan perempuan, karena kita yakin nih dari haid, hamil, bersalin ini merupakan suatu kefitrahan. Fitrah itu kan asal katanya dari fatoro ya. Makanya kalau kita tahu surat Al-Infitor tuh terbelah gitu ya, fatoro gitu, itu fitrah tuh asal katanya adalah dari asal muasal. Nah, jadi kalau perempuan gitu, asal muasal perempuan kayak gini nih gitu. Memang Allah kasih kemampuan untuk haid, hamil, bersalin dan menyusui gitu. Kecuali pada case-case tertentu gitu. Tentunya ada beberapa kejadian yang
di luar dari kebiasaan itu sangat amat dimungkinkan gitu ya, bahwa setiap perempuan adalah unik gitu. Tetapi pada dasarnya fitrahnya perempuan adalah menjalani ini semua gitu. Lalu kita perlu sadari gitu, ini perempuannya adalah manusia gitu ya, makhluk hidup. Dimana sebenarnya gitu ya, hamil, bersalin dan menyusui ini bukan cuma sama perempuan gitu, sama makhluk Allah yang lain yaitu hewan, dia juga memiliki kemampuan ini gitu. Nah, ketika kita sadari betul bahwa ini adalah fitrah-fitrah dari perjalanan, fitrah-fitrahnya dari perempuan gitu, maka kita tahu bahwa manusia itu diberi Allah dengan 3 instalasi besar, yaitu ada akal, tubuh, dan nalurinya. Hewan pun ada untuk area tubuh dan nalurinya ya, naluri itu ada gitu ya. Kayak misalnya gini, hewan tuh dia hamil juga, bersalin juga gitu ya. Jadi kalau kucing lapar gitu ya, ketika lapar dia nggak tidur, pasti dia nyarinya makan, sama gitu. Manusia ketika lapar maka nyarinya makan gitu ya. Lalu kemudian kalau tidur ya, kalau ngantuk ya tidur gitu ya, sehingga ini tuh nggak ada bedanya antara manusia dan hewan. Maka apa yang pembeda manusia dan hewan itu yang disebut akal. Sebagaimana kita ketahui ya, akalnya adalah proses berpikir gitu. Dimana sama nih, kita punya otak, hewan juga punya otak. Tapi otaknya bisa berfungsi sebagai akal. Akal itu adalah proses berpikir. Ini yang pembedanya manusia dan hewan lain. Maka fungsi akal dipakai sebagai kita pembeda dengan makhluk lainnya, maka akal ini yang akan kita pergunakan untuk mengetahui, kuncinya di sini, untuk mengetahui bagaimana kita menyikapi fitrah-fitrah yang Allah sudah kasih ini gitu ya, untuk tetap berada pada jalur yang Allah kehendaki gitu. Maka konsekuensi dari kita bersyahadat dulu sedari awal gitu ya, asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah konsekuensi yang artinya bukan cuma sekedar di mulut. Berarti ketika kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, maka kita sudah menyerahkan kepada Allah segala bentuk pengaturan, karena pencipta dan pengatur tidak akan pernah bisa dipisahkan. Maka ketika kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita, maka kita meyakini seperangkat aturannya pun dibuat oleh Allah. Maka akal kita dipakai untuk mengetahui bagaimana sih Allah mengatur, gitu, kurang lebih gitu. Bagaimana sih Allah mengatur perkara haid, bagaimana sih Allah mengatur perkara hamil, bagaimana sih Allah mengatur perkara bersalin, gitu, dan seterusnya. Maka aturan-aturan yang Allah berikan inilah yang harus kita pelajari, yang merupakan kewajiban setiap perempuan. Nah, perlu diketahui nih bahwa kewajiban setiap manusia dalam menuntut ilmu. Ilmu yang paling wajib dituntut adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Maka insya Allah nih ya, kajian subuh yang series ini dari Askar Kawan ini, insya Allah kita akan membahas 4 area besar ini. Sehingga ini merupakan sebenarnya kewajiban kita gitu ya, untuk menuntut ilmu dalam hal ilmu hal ini gitu. Luar biasa, alhamdulillah gitu ya, bagi para perempuan yang hadir di ruang Zoom ini, berarti orang-orang yang insya Allah pilih nih untuk menerima gitu ya, untuk menerima sharing gitu ya, mengenai ilmu ini yang insya Allah kalau kita niatkan ini untuk mencari ilmu, maka insya Allah mudah-mudahan ini bagian dari upaya dan ikhtiar kita dalam rangka mencari cintanya Allah, karena tidak lain tidak bukan ya, tujuan kita hidup di dunia ini adalah sebagai abud atau hamba yang pada akhirnya kita tahu seorang hamba, budak kayak gimana sih kemajikannya kalau nggak pengen cuma nyari muka gitu ya. Emang kita pengen nyari muka, tapi nyari mukanya itu sama Allah gitu ya, nyari cintanya Allah gitu. Kurang lebih penjelasan mengenai 4 siklus besarnya seperti ini, di mana kita ada fungsinya akal, maka untuk mengetahui sejauh mana, dan ketika kita sudah mempunyai satu gitu ya, atau satu maklumat lah ya, nah maka kita ketahui persis ya bahwa tadi kaitannya dengan menuntut ilmu yang benar itu adalah harus memenuhi 2 syarat.
Yang pertama, dia harus sesuai fakta. Dan yang kedua, ini justru adalah intinya bahwa ilmu itu tidak akan pernah, ilmu yang benar itu tidak akan pernah berlawanan atau bertentangan dengan sumber ilmu. Apa itu sumber ilmu? Sumber ilmu kita adalah Al-Quran dan hadis. Maka, dan ilmu tujuannya pada akhirnya ketika kita memiliki ilmu, tujuan akhirnya tidak lain tidak bukan apa? Memuji kebesaran Allah. Nah, gitu. Jadi kita mesti hati-hati juga nih dalam menuntut ilmu. Nggak berarti semua ilmu tuh kita serap gitu ya. Ingat, ilmu tuh datangnya dari akal manusia kan? Maka kita harus tahu persis syaratnya itu tidak boleh bertentangan dengan akidah yang tertera dalam Quran dan Sunnah karena sumber ilmunya kan Allah gitu. Kurang lebih seperti itu. Biar kita bisa memfilter gitu ya, memfilter diri kita kira-kira nih gitu ya. Ini kan sekarang perempuan, Masya Allah ya, kita sekarang tuh sosial media luar biasa impact-nya ya, luas sekali gitu. Jadi kita bisa dapat ilmu tuh dari mana aja gitu. Makanya ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Semoga kita tetap berada dalam satu lingkaran di mana ilmu-ilmu sharing-sharing yang kita bagikan ini tidak lain tidak bukan tujuannya semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, semakin melihat betapa besarnya Allah yang pada akhirnya apa? Terciptanya keyakinan gitu ya, semakin kuatnya tauhid kepada Allah insya Allah gitu ya. Baik, boleh di slide ketiganya. Boleh, yang ketiga. Ini kan yang kedua. Oke, nah sebelumnya mungkin saya ingin enggak ada, sebenarnya sih pengen interaktif ya gitu. Apa sih? Oke, kalau enggak chat aja, tulis di chat ya. Sebenarnya menstruasi itu dari pandangan para peserta di sini itu apa? Sebelum kita masuk nanti lebih detail ya, kita akan menceritakan bagaimana sih sebenarnya proses terjadinya menstruasi itu sendiri. Mungkin ada yang bisa bantu Umu untuk kita saling berdiskusi. Boleh tulis di chat. Kira-kira menstruasi itu dari perspektif masing-masing tuh gimana sih gitu. Yuk boleh silahkan tulis di chat nanti biar kita berdiskusi bersama gitu. Gimana menstruasi? Wah, Masya Allah nih. Silakan pada sahabat kauni, yuk kita sama-sama berpendapat, gak apa-apa salah. Karena nggak ada yang salah ya di sini, kita sama-sama belajar. Ya, karena memang sebenarnya proses belajar itu, Masya Allah ya, fitrah sebagai perempuan, peluruhan indung telur yang tidak dibuahi. Inilah ada Mbak Sibika. Assalamualaikum. Proses alamiah yang terjadi pada perempuan, perdarahan pada uterus yang mengalir dari rahim, dikeluarkan melalui vagina. Itu Masya Allah banget nih. Ini kayaknya udah pada pinter nih Mbak Jasmine nih. Oh. Masya Allah. Menstruasi merupakan sebuah siklus bulanan yang dialami wanita. Kondisi ini terjadi karena sel telur yang dibuah harusnya menempel yang menebal, namun karena tidak ada pembuahan yang terjadi. Insya Allah nih jawabannya luar biasa banget gitu ya. Nah, maka kita harus lihat dari kita lihat dari secara scientific modern, lalu kita akan mengaitkan ini dengan apa yang ada di dalam Quran. Sehingga kita tahu bahwa tadi, ujung akhirnya ketika kita berusaha mengilmui diri gitu ya, apapun itu ya upaya kita dalam rangka mengilmui diri, maka tidak lain tidak bukan tuh kita berkesimpulan pada akhirnya, Masya Allah, Allah tuh maha besar banget ya, gitu ternyata benar ya. Nah, maka menstruasi ini sebenarnya adalah bagian dari kefitrahan perempuan ya. Bagian dari kefitrahan perempuan di mana memang Allah sudah menetapkan salah satu kemampuannya adalah perempuan, rahim perempuan ini mengalami yang namanya menstruasi. Di mana sebenarnya menstruasi ini adalah luar biasa ya. Ini adalah sistem tubuh penyeimbang ya, penyeimbang. Jadi
Jadi tuh Allah udah bilang gitu dalam Quran, sebenarnya tuh alam ini tuh seimbang. Termasuk sebenarnya tubuh perempuan tuh akan diseimbangkan dengan proses menstruasi ini sendiri gitu ya. Nah, kita akan bahas secara saintifiknya gitu ya sekarang gitu. Baik, silahkan di slide selanjutnya. Insya Allah ya. Nah, oke. Nah, tadi ya, fungsinya adalah ketika kita ini kita dari bacanya dari arah panah itu dari proses berpikir, di mana kita menggunakan akal, lalu kemudian kita lihat adanya fakta dan informasi yang didapat nih proses belajar, nyari info, lalu kita lihat dengan apa yang terjadi sama diri kita. Pada akhirnya setelah kita sudah punya maklumat atau informasi-informasi, kita lihat kenyataan yang Allah berikan kepada kita. Allah hamparkan nih ya fakta-fakta terindra tentang kebesaran Allah. Dari situ kita akan bersikap. Informasi didapat dari belajar. Nah, sikap inilah yang sebenarnya gitu pada akhirnya gitu ini menentukan agar kita bisa bersikap tadi sesuai tidak dengan aturannya Allah. Jadi gitu. Jadi fungsinya kita belajar tuh jadi kita menyikapi qadarullah yang Allah kasih seperti hamil, bersalin, menstruasi dan nyusui agar sesuai dengan aturan-aturannya Allah gitu. Yang sebenarnya itu udah tertera di dalam Quran dan hadis gitu. Maka itulah pentingnya kita belajar. Adapun ilmu saintifik sekarang yang menjelaskan prosesnya A, B, C, D itu justru menjadikan kita, menguatkan kita bahwa Masya Allah gitu, memang ternyata yang Allah atur itu balik lagi maslahatannya untuk diri kita. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan ya, ketika kita sudah akil balik, batasannya itu adalah balik, maka itu akan dihisap sama Allah. Maka pentingnya mengilmui diri itu adalah di sini. Ketika kita, makanya kenapa ketika kita sudah akil balik, itu sudah ada proses hisab nantinya yang akan dilakukan gitu ya. Nah, maka nanti kenapa akil balik itu harus berbarengan kan gitu, karena ya memang gitu ketika kita sudah menjalani proses yang namanya menstruasi, maka idealnya gitu ya, kita pun juga sudah pada proses yang secara akil gitu ya, secara akal gitu ya, sudah matang gitu. Jadi kalau konsep di pendidikan Islam pun nggak ada yang namanya fase disebut remaja gitu. Jadi nggak ada pemakluman kayak kenakalan remaja misalnya gitu ya, nggak ada ya. Pembedanya ya sudah prakil balik, udah akil balik ya jatuhnya sudah dewasa dan sudah mukallaf, sudah dihisab gitu ya. Baik, yuk lanjut, silahkan kita akan mulai ke saintifiknya. Semoga ini bisa jadi sedikit sharing ya. Oke, baik. Nah, jadi yang kita ketahui ya bahwa perjalanan menstruasi adalah suatu proses alamiah, di mana sebenarnya kalau kita sadari betul ya bahwa ada organ yang namanya otak gitu ya, itu sebenarnya adalah pemimpin para organ-organ lain di tubuh kita ya, di mana di otak ini ada yang namanya hipotalamus. Jadi untuk mengatur perjalanan menstruasi ini melibatkan 3 organ ya, atau 3 kelenjar ada di sini yang namanya hipotalamus, pituitari dan ovarium. Di mana poros ini gitu ya, hipotalamus itu adanya di otak gitu, di otak manusia gitu ya. Luar biasa bahwa Allah gitu ya sudah mengatur ini dengan seseimbang mungkin. Di hipotalamus ini nanti akan menghasilkan yang namanya GNRH ya. Jadi kalau kita lihat tanda panahnya, hipotalamus akan menghasilkan GNRH gitu ya. GNRH itu adalah hormon ya, hormon yang merangsang ya pertumbuhan gitu, pertumbuhan hormon, maka akan diterima oleh reseptor di pituitari yang nantinya dia akan mengeluarkan FSH dan LH. FSH itu follicle stimulating hormone. Jadi nanti FSH ini akan diterima oleh uterus, oleh rahim, ovarium, rahim, dan nanti oleh rahim kemudian ketika diterima oleh rahim maka terjadilah follicle stimulating follicle. Jadi follikelnya itu terstimulasi ya. Follicle itu
bakal telur gitu ya, nanti akan terstimulasi. Setelah itu pada akhirnya setelah adanya proses yang di ovarium terjadi, ovarium akan menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Dan begitu seterusnya. Masya Allah, ternyata gitu ya, perempuan gitu udah Allah ciptakan nih sistemnya seperti ini. Ternyata inilah yang pada akhirnya gitu ya, keilmuan sekarang tuh menyatakan bahwa ternyata mens tuh bukan dari pengaruh apa-apa, misalkan bukan dari pengaruh satu hal saja gitu. Ternyata yang paling berpengaruh adalah segala sesuatu yang ada di pikiran gitu, segala sesuatu yang ada di otak gitu. Bagaimana ternyata stres bisa bikin kacau siklus misalnya gitu, dan yang lain-lain. Kenapa? Ya karena memang hormon awalnya gitu ya, hulunya itu ada di hipotalamus itu sendiri gitu, yang nantinya dia akan menghasilkan menstimulasi pituitari untuk menghasilkan hormon-hormon yang nanti akan berpengaruh pada proses menstruasi itu sendiri. Maka ketika itu ada gambar ya, di mana sel telur itu keluar gitu ya dari folikel, yang akan nanti jadinya folikelnya akan menjadi folikel de Graaff gitu ya, akan keluar sel telur gitu ya. Nah itu disebut ovulasi, masa subur gitu. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Kalau sekarang kita menyadari gitu ya, kalau memang tubuh ini adalah hak kita gitu ya, maka coba saja kita atur. Apakah kita bisa mengatur gitu kapan ovulasinya? Terus bisa nggak? Oh, sel telur jangan lepas sekarang deh. Ntar aja, besok aja, aku belum siap nih gitu kan, nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena memang ternyata gitu ini justru membuktikan bahwa sejatinya tubuh kita pun patuh dan tunduk gitu ya kepada Allah gitu. Maka kita sebagai manusia menyadari betul bahwa memang apa-apa yang Allah titipkan, amanahkan pada kita gitu ya, pada akhirnya kita harus sadar ya harus sesuai sama aturannya Allah gitu. Lihat nih dari proses ini tuh luar biasa banget gitu ya. Kita diajarkan, berarti kita ingatkan kembali bahwa otak yang pembedanya manusia dengan makhluk lainnya, di sini ada organ-organ penting, ada hipotalamus yang menghasilkan banyak sekali gitu ya hormon-hormon yang ternyata nih bukan hanya berpengaruh sama siklus haid ya gitu. Ada hormon growth hormone nanti, ada yang lain-lain, itu semua berpengaruh pada keseimbangan tubuh gitu. Luar biasa banget ya. Nggak heran ya kalau misalnya orang ketika lagi banyak pikiran misalnya, atau misalnya contoh anak stunting itu ternyata satu dan yang lain hal penyebabnya bisa jadi karena memang misalnya growth hormonnya itu tertekan gitu, yang dihasilkan dari apa nih? Dari misalnya si anak sering dimarahi, stres gitu ya. Jadi luar biasa nih fungsi otak ini sendiri gitu. Oke, silahkan lanjut. Oke, lanjut. Nah, baik. Nah, ini adalah proses ya. Kita lihat dari awalnya itu, kita lihat dari ini. Ketika kita sedang haid, hari pertama haid ya, lagi luruh dinding rahim. Nah, itu jadi kalau gambar yang paling kiri di situ ada angka, di situ tertera angka 23 ya. Itu adalah peluruhan dinding rahim. Itu ketika meneteskan haid pertama kali gitu ya. Nah, pada saat itu pula apa yang terjadi di dalam ovarium? Ternyata ketika rahim mengeluarkan mens di hari pertama, yang terjadi di ovarium, jadi kan ada rahim ya, ada indung telur gitu ya. Nah, ini yang terjadi di rahim itu yang paling bawah. Yang terjadi di indung telur itu yang ada telur-telur itu. Nah, jadi ketika rahim sedang mengeluarkan haid pertama kali, maka apa yang terjadi di indung telur? Yang terjadi di indung telur adalah sedang distimulasi yang namanya sel telur untuk menjadi sel telur yang matang. Maka ketika kita lagi mens ya hari pertama, maka tuh kita harus di situ tuh banyak berdoa tuh. Ya Allah, berarti kalau nanti ini lagi mens nih, berarti di indung telur saya ini sedang ada gitu ya calon telur gitu ya yang sedang distimulasi. Nah, itu lihat perkembangannya. Ketika mens sudah selesai gitu ya, maka si telur ini kan
tadi distimulasi nih ya dengan adanya hormon yang namanya hormon FSH. Jadi kalau kita lihat tuh ada hormon FSH itu yang atas tuh ya. Hormon FSH itu yang warnanya merah gitu ya. Dia menstimulasi folikel tadi. Ketika sudah matang gitu ya, dengan sendirinya FSH ini memberi sinyal nih gitu. Oh, udah matang nih. Coba deh diganti, kita gantian. Nah, makanya dikeluarkanlah hormon yang namanya LH, luteinizing hormon. Maka pada saat ini pula telur yang matang gitu ya, itu kita sudah selesai di hari ke-14, pada akhirnya mengalami kurang lebih di hari 14 pada siklus normal ya, mengalami sel telurnya ini ovulasi. Jadi keluarlah dari indung telur itu yang namanya sel telur ya, sel telur yang haploid. Kemudian ketika sudah keluar melakukan ovulasi, maka saat itu korpus yang ditinggalkan, jadi sel telur nih keluar. Nah, ada di situ di angka 10 tuh kelihatan, dan angka 12 itu sel telur sudah keluar, itu ada tinggal yang namanya korpus luteum, di mana korpus ini gitu ya, setelah sel telur dilepaskan gitu, korpus ini menghasilkan hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini saat sel telur itu mengalir ke tuba, lalu kemudian si progesteron ini gitu ya, progesteron ini korpus luteum ini menghasilkan yang namanya progesteron, di mana progesteron ini pada akhirnya fungsinya untuk mempertahankan dinding rahim. Nah, lihat tuh. Jadi luar biasa. Allah jadi sudah menyiapkan itu semuanya dengan secara seimbang. Ketika sel telur lepas, maka rahimnya dipersiapkan. Jadi rahim yang penuh aliran darah, ibaratnya tanahnya lagi digemburkan gitu ya. Maka ketika sel telur ini ternyata saat hubungan ketemu sama sperma, maka rahimnya sudah siap nih, dinding rahimnya sudah siap gitu. Sudah siap untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan lahan untuk tumbuh gitu. Nah, tapi ketika tidak bertemu dengan sperma, sel telur ini, maka akhirnya dia akan luruh bersama dinding rahim. Nah, inilah yang namanya proses menstruasi, dan begitu seterusnya. Tapi ketika kalau tadi sel telur ketemu sama sperma, wah, di sini terjadi kehamilan. Jadi kalau kita lihat tuh ya, seperti gunung bawahnya itu ya, rahim itu gambaran dinding rahim. Begitu ketika sel telurnya itu siap dibuahi, seketika itu juga dinding rahim itu dalam kondisi yang benar-benar kalau tanah tuh kayak habis digemburkan gitu, siap untuk ditanami gitu kan. Jadi luar biasa banget ya. Allah tuh sudah menciptakan keseimbangan ini gitu. Maka kita sebagai manusia kita sadar betul. Memang pada akhirnya kalau sekarang ya keilmuan sekarang tuh bilang bahwa menstruasi itu pengaruh dari makan, pikiran, karena memang kita tahu gitu ya, di mana makanan yang kita makan tadi itu kaitannya erat sekali dengan regulasi hormon endokrin. Kenapa? Karena banyak banget hormon itu yang bahan bakunya tuh dari makanan gitu, misalnya dari lemak ya gitu ya. Maka kemudian tidak heran ada misalnya kalau sekarang kita lihat anak-anak sekarang kok cepet banget ya baliknya gitu menstruasinya, ya nggak heran karena memang perubahan dengan apa yang dimakan sama anak-anak sekarang, misalnya apa yang ditonton, yang diterima dari pengindraannya. Nah, itu semua sangat amat mempengaruhi gitu pada akhirnya. Maka kita perlu menjaga kefitrahan ini. Makanya luar biasa banget ya gitu. Kita tuh perempuan diberi sinyal alarm gitu kalau lagi terjadi nggak beres gitu ya. Nah, itu dari siklus mens saja udah bisa dapat alarm sebenarnya gitu. Jadi ini adalah proses yang pada akhirnya kita sadar betul, seimbang banget ya tubuh kita nih Allah ciptakan. Makanya kita tuh sekalipun kita makan tadi tuh ya, kita berakal, Allah kasih untuk lihat aturannya bagaimana kita makan tuh, berarti harus yang halal, thayyib. Allah bilang dalam Quran apa? Bahwa min sulalatin mintin, manusia tuh dari tanah ya, bagaimana ternyata makanan yang di dalam tanah tuh mengandung banyak unsur hara yang ternyata itu banyak banget manfaatnya untuk memproduksi yang namanya hormon-hormon dan yang lain-lain, yang pada akhirnya kita sadar betul bahwa dari makan pun agama mana yang sesempurna Islam tidak ada gitu ya, bahwa yang sampai makan apa sedetail apa yang harus halal, thayyib itu diatur gitu ya, luar biasa gitu.
Ini adalah pada akhirnya kita menjadikan ilmu-ilmu yang apa kita miliki ini, kemudian kita sadar gitu bahwa luar biasa ya, Allah tuh maha besar, sudah menciptakan segitu kompleksnya gitu ya proses menstruasi ini. Oke, lanjut silahkan. Baik. Nah, jadi ketika kita sudah tahu gitu ya apa tadi bagaimana, lalu kemudian ternyata itu ternyata semua itu tidak lain tidak bukan adalah suatu hal yang membuat kita semakin sadar gitu ya bahwa Allah tuh maha besar. Maka sikap kita sebagai muslimah apa? Terhadap sesuatu apapun itu yang namanya qadarullah, yang namanya kefitrahan perempuan ya, sunatullahnya gitu, maka sikap kita adalah menjaga agar setiap prosesnya sesuai dengan apa yang Allah isyaratkan ya, yang Allah isyaratkan dalam Quran gitu ya, melalui apa-apa. Makanya kita perlu banget belajar. Kita harus tahu bukan cuma sampai sini aja gitu ya. Kita nanti akan mengembangkan lagi gitu sampai pada fikihnya misalnya ya, dan yang lain-lain. Sehingga kita tahu apa yang kita jalani ini sesuai nih dengan apa yang Allah perintahkan, karena kita yakin kalau Allah nyuruhnya A, itu kebaikannya bukan bukan kepentingannya bukan buat Allah gitu, tapi ya kepentingannya buat kita sendiri gitu, karena Allah yang maha tahu kan gitu, apa yang kita perbuat itu pada akhirnya kita tahu bahwa kemaslahatan dan kemudaratan itu impact-nya pada diri kita sendiri gitu. Nah, lanjut silakan. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya Umum minta maaf karena ini lewat banyak ya Mbak Jasmine ya. Harusnya udah selesai dari 6.15 untuk tanya jawab selanjutnya. Baik, terima kasih untuk atensinya ya. Ada teman-teman semua di sini. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan bisa menjadi sedikit banyak gitu ya, sharing kebaikan di sini. Amin, amin. Silakan, waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Mbak Jasmine. Baik, terima kasih banyak atas materinya, sangat menarik ya. Jadi lebih tahu secara detail nih mengenai menstruasi, dan kita sudah berada di sesi tanya jawab. Masya Allah, di sini sudah ada 2 orang yang raise hand. Kita ke Bunda Frieta mungkin ya, Umu. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Izin bertanya, Bidan Amel, kan saya suntik KB yang 3 bulan sejak yang setelah anak kedua dan setelah anak 3 ini. Cuma efeknya itu kalau pas yang anak kedua benar-benar jadi mensnya itu nggak teratur, kayak sempat mensnya itu setelah 6 bulan pasang KB. Dan kalau mens itu flek doang, baru nanti di minggu kedua kayak flek darah. Kalau yang seminggu pertamanya itu flek coklat. Nah, terus kalau yang sekarang nih setelah anak ketiga, sempat sebulan setelah KB mens banyak, sampai di hari keempat itu saya keluar kayak gumpalan darahnya itu kayak ati ayam. Terus dan itu saya yang darah fresh seminggu, terus seminggu kemudian flek, tapi fleknya itu benar-benar lendir darah, bukan coklat-coklat kayak waktu pas saya pasang KB setelah anak kedua, lendir darah. Jadi itu selama 2 minggu lebih, kalau nggak 3 minggu saya kayak gitu. Nah, itu normal atau tidak, sama saya sholatnya gimana ya? Jadi saya masih sering ragu juga tuh, pembeda istihadah sama darah mens, cara bedanya gimana? Kan kalau saya konsul ke dokter obstin saya tuh dibilang dilihat siklus saya berapa. Nah, siklus saya setelah melahirkan itu nggak teratur, apalagi setelah saya suntik KB 3 bulanan setelah anak kedua gitu. Jadi gimana saya nentuinnya itu siklus saya atau bukan, sama kapan saya tetap sholat, kapan enggaknya gitu. Jazakillah khair, Bidan Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya coba jawab ya. Jadi Mbak Frita, sebenarnya memang suntik KB itu kan adalah hormonal yang dimasukkan ke dalam tubuh ya. Jadi kalau apalagi suntik 3 bulan tuh, suntik 3 bulan tuh isinya progestin.
Progestin itu ya itu adalah sintetik dari yang namanya hormon progesteron gitu ya. Nah, makanya selalu gitu ya kita sadar bahwa apapun yang Allah perintahkan kita harus mengerjakannya secara kafah gitu ya. Jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya gitu ya, progesteron tadi bisa bertahan nih gitu ya pada ibu-ibu yang memang menyusui eksklusif 2 tahun. Jadi ini sudah ada penelitiannya, ada yang namanya metode amenorrhea laktasi, di mana itu KB alami gitu, yang sebenarnya cara kerjanya itu nggak jauh beda nih sama suntik 3 bulan. Makanya kenapa kalau orang nyusuin itu bolehnya suntiknya KB-nya yang 3 bulan. KB yang sebulan tuh nggak boleh tuh kalau untuk ibu nyusuin. Kenapa? Karena memang hormon yang ingin dihasilkan, yang ingin dirangsang adalah hormon progesteron tadi, di mana dia tadi tuh penjelasan mens tadi, hormon progesteron ini fungsinya untuk mempertahankan si dinding rahimnya untuk nggak luruh gitu, ya sehingga nggak akan terjadi menstruasi. Otomatis pada akhirnya kita tahu kalau yang namanya suntik hormonal pasti akan mengacaukan yang namanya keseimbangan siklus ini tadi. Nah, itu adalah pilihan ya gitu. Karena kalau Umu sendiri sih ya, Umu pribadi sendiri, Umu tidak pernah gitu ya KB yang hormonal. Kalaupun mau KB ya memang menjarakan, yaitu KB-nya yang non hormonal. Misalnya apa? IUD misalnya gitu ya. Nah, kalaupun terjadi yang namanya siklus men berantakan ya wajar banget, namanya juga hormonal, reseptornya kan dikacaukan. Lalu kemudian bagaimana pertanyaan tentang istihadah tadi? Istihadah itu ketika sudah lebih dari 14 hari, apalagi ini dari pengaruh yang namanya suntik-suntikan obat yang KB tadi, maka itu udah istihadah Mbak, lebih dari 14 hari, maka lakukan sholat. Yang penting ketika sholat, dalam kondisi yang bersih gitu ya. Misalnya kalau lagi ngeflek ya ganti dalam, kalau misalnya lagi mau sholat gitu. Nah, tapi ingat juga, Umu ingatkan ya, untuk semua perempuan di sini, suntik KB hormonal pun tidak boleh lebih dari 3 tahun. Kenapa? Karena pada akhirnya reseptor yang dikasih terus-terusan itu mengacaukan keseimbangan gitu. Makanya kenapa pada akhirnya nanti di akhirnya nih biasanya orang yang biasa suntik KB, ini baru ada beberapa sih penelitiannya ya, bahwa pada akhirnya yang suntik KB pemakaian hormonal jangka panjang itu akan mempercepat proses osteoporosis misalnya, atau nanti di akhir itu akan terjadi hiperplasia. Jadi dinding rahimnya jadi ketebalan banget dan akhirnya bisa darah nggak berhenti-berhenti tuh pas mau menjelang yang namanya menopause. Sampai ke sana gitu. Kalau Umu sendiri sih meyakini ya bahwa Allah tuh udah ngasih keseimbangan hormon dengan sempurna gitu. Maka sama kita terus belajar terus ketika Umu menyadari bahwa memang harus secara kafah ya. Jadi gini, jangan misalnya gini, kita merasa KB kan haram, saya nggak mau KB gitu. Tapi pas ditanya, tapi ibu nyusuin anak enggak gitu. Padahal itu aturannya sudah dikasih sesempurna mungkin. Bagaimana Allah bilang bahwa dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 233 Allah bilang hendaklah menyusui selama 2 tahun. Ternyata di penelitian sekarang diketahui bahwa menyusui itu bisa menjadi metode KB alami. Kan luar biasa sekali gitu sebenarnya. Kayak Umu pribadi nih, Umu nyusuin eksklusif sampai 6 bulan, lalu dilanjut lebih dari 2 tahun bahkan ya, karena anaknya sulit untuk disapi gitu, karena nyapihnya pelan-pelan. Nah, selama anaknya masih nyusu gitu ya, belum disapi, maka Umu nggak dapat haid gitu, nggak KB gitu, tapi nggak dapat haid gitu ya. Memang itu sistem alaminya tubuh kita. Kenapa? Dengan nyusuin progesteronnya juga terjaga gitu. Kurang lebih sih seperti itu Mbak Frita. Jadi kalau untuk permasalahan sholat, insya Allah kalau sudah dari 14 hari itu jatuhnya istihadah, silahkan ya. Lalu kemudian untuk permasalahan KB itu adalah pilihan gitu. Ini sama sih tadi mau lihat di chat juga ada yang nanya tentang KB 3 bulan. Jadi kurang lebih sama ya. Bagaimana wanita yang tidak haid karena suntik KB ya. Tadi penjelasannya ya. Kurang lebih sama. Semoga menjawab ya. Afwan, Bidan mau tanya, itu yang setelah 14 hari, kalau misalnya masih keluar flek kan nggak sholat. Nggak sholat, tapi ketika keluar fleknya, nggak sholat apa tetap sholat? Apa cukup sholat. Ganti kalau sudah lebih dari 14 hari, berarti jatuhnya istihadah. Maka sholat, tapi saat sholat harus syarat
sahnya sholat kan bersih dari suci dari hadas kan. Nah, maka ya tentu dengan kondisi tidak ada keluar darah gitu. Artinya Tapi dibersihkan lah gitu. Tapi tidak perlu mandi wajib lagi kan, Bidan? Tidak dong, Kalau kalau sudah dianggap istihadah di 14 hari itu sudah mandi wajib, selesai kan? Itu bukan lagi hadas besar. Iya. Ya, sama menambahkan Bidan, kalau yang saya kan KB yang setelah anak kedua itu karena anak pertama sama kedua itu saya kesundulan. Tapi saya padahal menyusuinya saya masih menyusui terus, cuma kan saya waktu itu masih kerja. Jadi anak saya masih 8 bulan, saya hamil lagi. Makanya setelah lahirannya anak kedua itu memutuskan KB suntik 3 bulanan itu karena tujuannya memang untuk menjaga jarak gitu. Ya, karena memang sebenarnya jatuhnya yang KB alami itu mungkin kalau benar-benar tanpa diselingi dengan pumping kali ya Bidan ya. Jadi hanya benar-benar menyusui direct feeding itu ya Bidan. Karena pas anak ketiga ini kan banyak WFH dan udah resign sekarang. Jadi benar-benar memang sampai sebelum KB itu saya belum mens juga waktu itu. Ya, karena memang ya benar. Karena memang direct breastfeeding itu, jadi gini, pengertiannya nyusuin tuh bukan cuma mentransfer ASI gitu ya, memenuhi kebutuhan nutrisi, enggak. Karena sebenarnya luar biasa, maslahatnya tuh banyak banget, bukan cuma buat bayi, bahkan ibunya gitu. Jadi ketika kita menyusui di situ ada proses yang namanya proses bonding, lalu ada yang namanya retro milk flow, di mana retrograde milk flow, di mana kalau bayi sakit tuh ya di sininya banyak kuman, terus kemudian dia netek. Nah itu si puting nerima reseptornya, nanti di next breastfeedingnya tuh udah dapet antibodinya. Jadi luar biasa banget, kompleks lah nyusuin tuh gitu, bukan cuma sekedar mentransfer ASI tadi gitu. Sehingga memang betul kaitannya dengan metode KB alami yang efektif menyusui adalah ketika menyusui memang benar-benar tanpa pumping. Jadi benar-benar memang eksklusif 6 bulan lalu dilanjutkan dengan menyusui. Karena ketika di 6 bulan nih rata-rata nih, ini berdasarkan pengalaman ya mendampingi para perempuan, ketika udah mau cutinya selesai, terus mereka pumping, padahal netein terus nih, nggak disambung dengan ASI aja, itu udah pasti akan berubah gitu, udah pasti akan mengganggu kestabilan hormon yang disebut amenorrhea lactation ini, metode amenorrhea laktasi tadi. Itu kurang lebih ya memang gimana ya, ini kan ya balik lagi ya pilihan gitu ya, memang pada akhirnya sangat amat pandangan perspektif yang luas, lalu kemudian kita sadari betul memang makomnya perempuan memang di rumah gitu ya, cukup dengan di rumah sudah dapet tuh sebenarnya pintu surga gitu ya, tapi kan itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing gitu. Baik, karena pengalaman Umu pribadi juga gitu, Umu tuh juga karena Umu juga sampai resign gitu ya dari pegawai negeri ya karena memang mempertimbangkan bahwa akhirnya berpikir oh ya insya Allah bisa dicukupkan dari rumah kalau untuk pengen ngejar pintu surga gitu. Tapi ini balik lagi ke keputusan masing-masing dan semua punya latar belakang yang berbeda gitu. Baik, terima kasih Umu atas jawabannya. Semoga menjawab ya Bunda Prita. Lalu kita ke Bunda Citra nih yang sudah resen. Assalamualaikum Bunda Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Bertanya Umu, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, cara menghitung waktu subur itu yang benar seperti apa ya? Terus yang kedua, ini kan saya ada teman. Nah teman saya itu terkena autoimun, meningitis dulu, tapi kata dokter virusnya sudah hilang. Nah ternyata setelah beberapa tahun virus itu hilang, dia mengalami nggak menstruasi selama 1,5 tahun. Begitu dicek ke dokter, ternyata kata dokter itu ada lemak yang mengganjal di rahimnya, sampai akhirnya dia dikasih obat untuk menghancurkan lemak itu. Tapi jadi kayak ketergantungan, begitu dia nggak konsumsi obat itu dia nggak menstruasi, tapi kalau misalkan dia konsumsi dia menstruasi. Pas ditanya sama dokternya,
apakah lemak itu mengganggu kesuburan rahim? Kalau kata dokternya sih enggak. Jadi kemungkinan untuk hamilnya itu masih ada. Nah, itu kalau begitu gimana, Bu? Untuk kemungkinan hamilnya itu apakah masih ada atau enggak? Karena dia udah nggak menstruasi selama 1,5 tahun ya. Dan kalau mau menstruasi itu dia harus konsumsi obat. Baik, Mbak Citra, bismillah ya, coba Umu jawab ya. Jadi cara menghitung masa subur itu sebenarnya tergantung pada siklus haid. Kalau pada siklus haid yang teratur, yang misalnya memang menstruasinya teratur nih gitu ya, 28 hari gitu ya, atau misalnya teratur di 30 hari, teratur di 30 hari aja gitu ya, maka siklus mensnya itu terhitungnya adalah 14 hari sejak hari pertama haid. Jadi ngitungnya dari kira-kira prediksi mens selanjutnya itu 14 hari mundur. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk siklus yang tidak teratur, itu bisa dihitung hari siklus terpendek. Kalau perempuan kan biasanya nih, kalau nyatet ya. Nah, biasanya siklus terpendeknya itu nanti yang berapa siklus? Misalnya siklus terpendek 25 hari misalnya ya. Terus siklus panjangnya misalnya berapa lah? 30 hari misalnya. Nah, siklus terpendeknya itu dikurang 18. Nah, siklus terpanjangnya dikurang 11. Maka kalau siklus terpendek tadi 25 dikurang 18 tuh 7. Nah, kalau 30 dikurang 11 itu 19. Maka dari 7 sampai 19 itu disitulah yang kemungkinan terjadi masa subur gitu. Itu kurang lebih lah ya cara ngitung kasarnya gitu. Tapi kembali lagi tadi bahwa kita manusia ya memang sejatinya tubuh ini hanya amanah dari Allah, maka kita nggak pernah tahu tuh sel telur tuh tepatnya kapan gitu ya. Makanya ini akan menarik untuk pembahasan besok ya, kita akan membahas tuh bagaimana ngitung-ngitung usia hamil gitu. Nah, ini kaitannya dengan ini juga siklus mens ini. Itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, jelas tadi kan udah sedikit Umu singgung ya, bahwa yang namanya hormon-hormon tadi kerjanya itu sangat amat berpengaruh dari kadar level lemak yang ada dalam tubuh. Kenapa? Jelas karena bahan bakunya itu sendiri ya sebenarnya dari lemak gitu. Sehingga ketika kita terganggu ya dengan yang namanya tadi hormon gonad tadi ya, hormon gonad tuh kayak hormon-hormon reproduksi lah ya gitu. Itu akan terganggu pula proses-proses tadi di mana akhirnya reseptor progesteron dan reseptor estrogennya jadi terganggu. Jadi sembuhinnya itu kalau cuma pakai obat gitu ya, itu pada akhirnya ya akan disiram. Misalnya gini, kenapa dia mens terus, lalu kemudian dikasih obat, itu biasanya obatnya justru lawannya supaya dia kenapa dia nggak mens? Karena progesteronnya tuh tetap di situ. Maka nanti akan dikasih biasanya hormon estrogen lawannya. Sehingga dengan adanya hormon estrogen di dalam darah levelnya meningkat, si progesteronnya turun. Akhirnya darahnya ruruh. Tapi kalau pakai obat-obatan yang sifatnya nembak di hilir aja, ya yang kayak gitu lagi, ya tadi akhirnya jadi kayak gitu. Begitu. Seperti kesannya jantungan. Nah, yang kita justru obati adalah harusnya tuh dari simpul besarnya tadi. Kan ini kan mainannya hormon, di mana hormon ini kan sangat amat nih bahan bakunya tuh dari lemak. Maka yang dikontrol adalah justru konsumsi lemaknya gitu. Sehingga kita tahu nih autoimun aja itu maksudnya sudah banyak ya beberapa lah penelitian mengatakan ternyata itu dari konsep ketidakseimbangan pada akhirnya apa yang dikonsumsi gitu, makannya ya kurang baik lah gitu misalnya. Nah, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang namanya tadi tuh lemaknya yang tinggi di dalam tubuhnya, kadar lemaknya tinggi, kadar lemak jahatnya tinggi gitu ya, tidak baiknya, sehingga mengganggu keseimbangan hormon tadi. Maka salah satunya caranya adalah ya harus pola hidup sehat makannya gitu, kembali lagi gitu ke apa yang diajarkan dalam Quran bahwa manusia
harusnya tuh makan yang halal dan toyib. Halal arti katanya kita sudah tahu ya, toyib itu artinya segala sesuatu yang Allah tumbuhkan di muka bumi itu baik buat kita. Maka makanlah makanan yang prosesnya itu tidak memakan proses yang panjang dari sumber asalnya gitu ya. Misalnya daging terus dijadiin sosis itu kepanjangan. Zat gizinya banyak yang hilang dan ditambahin zat-zat yang kimiawi misalnya, ya udah dari asalnya diolah tidak panjang, lalu kemudian tidak ultra proses itu maksudnya prosesnya udah panjang banget gitu, minimal proses gitu ya, minim proses dari sumber asalnya, makan dari sumbernya lebih baik lagi, tidak terlalu merubah bentuk, insya Allah gitu, perbaiki lifestyle. Itu aja sih, memang terdengar sulit ya, sama nih, jadi memang kita dihadapkan pada suatu zaman yang seolah-olah menjalankan suatu kefitrahan itu seperti sulit. Contoh ya, misalnya lahiran. Coba, di klinik umum itu rata-rata yang lahiran tuh dari jauh-jauh. Malah wilayah sendiri tuh sedikit banget gitu ya. Kenapa? Mereka kayak ingin mengupayakan lahir normal. Kenapa? Karena memang di dunia ini tuh, di saat ini, di masa ini, lahir normal tuh kayak sesuatu yang susah gitu ya. Karena tadi gitu, karena ada pembanding yang mudah. Yang mudah tuh diiklan-iklanin lagi misalnya gitu ya. Mudah nih, lahir mudah, misalnya bisa tanpa sakit dan yang lain-lain. Karena kita kan sadar betul bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan kefitrahannya itu kebalikan maslahatnya udah kembali kepada diri kita sendiri. Dan kita hilangkan yang namanya proses kefitrahan itu, kita tunggu akan ada kemudorotan yang akan terjadi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Maaf ya, memang Umu tuh memang agak vulgar aja gitu, tapi memang itu yang kenyataannya yang harus disadarin sama para perempuan di sini gitu, bahwa kefitrahan ini bukan sesuatu hal yang kemudian ngelahirin ya, nyusuin. Karena kenapa? Karena banyak pembanding yang mudah di zaman sekarang. Itu kaitannya dengan makan tadi. Kita kayaknya kalau udah denger ya udahlah, makan yang sehat, lifestyle foodnya, healthy food gitu. Itu kayak ya semua juga tahu solusinya kayak gitu, tapi susah. Ya iya, tapi memang pada akhirnya gitu, kita memang harus kembali gitu. Kalau kata Umu gini, semua akan memfitrah pada waktunya. Insya Allah gitu. Baik. Semoga membantu ya Mbak Citra jawabannya. Assalamualaikum. Terima kasih Umi atas jawabannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini diskusinya menarik sekali Umu pagi hari ini, Masya Allah. Dan sepertinya nih qadarullah sudah lewat dari 6:30 nih. Namun masih banyak pertanyaannya. Apakah kita mau lanjut atau dicukupkan Umu? Umu ada acara jam 7 sih. Oh gitu, baik. Qadarullah ya, para sahabat Kauni, kita sudah berada di ujung acara dan terima kasih banyak atas partisipannya. Yasmin ucapkan jazakillah khair kepada Umu. Untuk menutup ada closing statement Umu. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Semoga nggak bosan. Untuk minggu depan kita akan bahas kehamilan yang pastinya tentu lebih seru. Dan bagi yang ada ibu hamil, meskipun nggak hamil juga nggak apa-apa. Kalau pengen lebih dalam lagi mempelajari yang tema hari ini, bisa ikut acara kita ya, Pesantren Kilat Ibu Hamil, ya di mana akan dikenakan infak yang nanti ini akan diberikan kepada anak yatim. Semoga Allah bukakan pintu kebaikan ya, setelah kita mendekat kepada kebaikan, Allah bukakan pintu kebaikan-kebaikan lainnya. Insya Allah closing statement-nya semua akan memfitrah pada waktunya Mbak Yasmin. Ya betul sekali. Insya Allah ya. Iya, Insya Allah. Terima kasih banyak Umu sekali lagi. Semoga tadi yang disampaikan Umu dapat dipahami oleh para sobat Kauni dan juga Allah memberikan kemudahan serta keberkahan kepada Umu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sukses terus untuk Klinik Cikal dan tadi sudah diinformasikan ya kepada sobat Kauni, yaitu Klinik Cikal sendiri memiliki program yang lanjutan dari tema ini. Barangkali ada yang ingin mengikuti, boleh silakan menghubungi CP yang sudah tertera di kolom komentar. Dan juga tidak lupa ya untuk mengisi kolom presensi, karena insya Allah yang
banyak mengikuti atau peserta teraktif di Askara Kauni akan mendapatkan logam mulia plus buku Ustadz Bobi. Baik, Yasmin ucapkan sekali lagi nih, terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga kita diberikan kesehatan dan insya Allah di zuhur nanti kita akan bertemu dengan Ustazah Aini. Jadi stay tune di grupnya Kajian Askara Kauni. Dan Yasmin minta maaf ya apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat terjawab oleh Umu. Insya Allah di pekan depan kita bertemu lagi dengan Umu dan pembahasannya mengenai kehamilan. Insya Allah. Yasmin tutup dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga hal ini menjadi ladang kebaikan kita dan juga sampai bertemu di kajian Askara Kauni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.